Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Cempaka. Saya akan menjelaskan tentang manajemen data dalam sistem informasi kesehatan, serta standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan. Pengertian dan tujuan manajemen data. Manajemen data dalam sistem informasi kesehatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pengelolaan data kesehatan secara terorganisir untuk memastikan data yang akurat, lengkap, dan dapat diakses secara efektif. Dengan tujuan mendukung pengambilan keputusan medis yang tepat, meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar privasi data. Teknologi dan metode untuk manajemen data. Yang pertama ada cloud computing, big data, blockchain, electronic health record atau EHR, data warehousing, dan interoperability standar FHR HL7, standar untuk memungkinkan pertukaran data kesehatan antar sistem secara aman dan efisien. Kemudian ada metode untuk manajemen data. Yang pertama ada data governance, data cleaning, data integration, data visualization, dan data analitik. Tantangan dalam manajemen data ini yang pertama ada keamanan privasi data, mengelola dan melindungi data sensitif seperti informasi medis pasien dan dari ancaman kebocoran atau akses tidak sah, dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti HIPAA atau UU PDP. Kedua, integrasi data yang tidak terpusat. Sistem yang berbeda dan tidak terintegrasi di rumah sakit atau institusi kesehatan menyebabkan kesulitan dalam menggabungkan data dari berbagai sumber, menghambat analisis yang komprehensif. Yang ketiga ada kualitas data. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten dapat mengarah pada kesehatan, pengambilan keputusan, sehingga penting untuk menerapkan proses pembersihan dan validasi data yang baik. Yang keempat ada skalabilitas dan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur teknologi seperti penyimpanan dan kapasitas komputasi dapat menghambat kemampuan sistem untuk mengelola volume data yang besar dan terus berkembang. Kelima, kurangnya standarisasi. Tanpa adanya standar yang jelas, misalnya HL7 atau HIR, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber mungkin sulit untuk terintegrasi atau ditukarkan antar sistem. Regulasi dan aturan terkait manajemen data. Yang pertama ada Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTE. Yang terakhir ada Standar Nasional Indonesia SNI ISO atau ISC 27001. Soal kasus bab ini adalah radio tentu memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi kepada komunitas pendengar. Salah satu radio yang dimiliki oleh Republik Indonesia adalah Radio Republik Indonesia atau RRI. Saat ini RRI masih menggunakan email untuk mengirim berita, tetapi tidak efektif karena berita dari reporter harus diunduh terlebih dahulu. Penggunaan email juga sangat tidak efektif dari segi waktu, karena akan waktu pengiriman berita juga membutuhkan waktu. Untuk itu, sistem pengiriman berita yang digunakan perlu ditingkatkan. Selain itu, pengolahan data berita yang disiarkan untuk digunakan sebagai laporan masih dilakukan secara konvensional atau manual, dicatat dalam buku, menambahkan ketidakefektifan dan efisiensi. Solusi dari permasalahan di atas adalah dengan membangun sistem manajemen berita terintegrasi berbasis web yang memungkinkan pengirim berita secara real-time, penyampaian data berita secara digital, serta mempermudah akses dan percepatan laporan berita, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional RRI atau Radio Republik Indonesia. Kemudian materi untuk standarisasi dan interoperabilitas sistem informasi kesehatan. Standarisasi dan interoperabilitas dalam sistem informasi kesehatan merujuk pada penerapan standar yang konsisten dalam pertukaran data antar sistem kesehatan yang berbeda, yang sangat penting untuk memastikan integrasi data yang akurat, efisien, dan aman, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan layanan kesehatan yang lebih berkualitas. Standar dan protokol interoperabilitas. Yang pertama ada HL7 atau Health Level 7, standar untuk pertukaran data medis dengan FHIR sebagai versi terbaru yang memungkinkan integrasi lebih cepat dan fleksibel.
Yang kedua ada DICOM, Digital Imaging and Communication in Medicine, standar untuk pengolahan dan pertukaran gambar medis. Yang kemudian ada IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, inisiatif untuk memfasilitasi integrasi antara berbagai sistem kesehatan dengan menggunakan standar seperti HL7 atau DICOM. Yang kemudian ada CDA, Clinical Document Architecture. Yang kemudian ada SNOMED City, Systematized Nomenclature of Medicine. Kemudian ada ICD, International Classification of Disease. Dan terakhir ada LOINC, Logical Observation Identifiers, Names, and Code. Tantangan dalam implementasi standarisasi dan interoperabilitas ini, yang pertama, perbedaan sistem. Banyaknya sistem yang berbeda dan tidak kompatibel antara rumah sakit, klinik, dan penyedia layanan kesehatan. Kemudian biaya tinggi, implementasi teknologi dan pelatihan untuk standar interoperabilitas memerlukan investasi besar. Yang ketiga ada keamanan data, menjamin keamanan dan privasi data selama pertukaran antar sistem yang terintegrasi. Kurangnya kesepakatan, perbedaan dalam standar yang digunakan antara organisasi dari negara. Kemudian yang terakhir ada kompleksitas teknis, integrasi berbagai protokol dan sistem yang kompleks serta kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan. Soal kasus dari bab 9 ini yaitu rumah sakit global di kota besar sedang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasi data kesehatan pasien dari berbagai unit, seperti rawat inap, rawat jalan, laboratorium, dan radiologi. Sistem yang digunakan oleh masing-masing unit berbeda-beda dan tidak kompatibel satu sama lain. Misalnya unit laboratorium menggunakan sistem berbasis HL7, sementara unit radiologi menggunakan DICOM, dan sistem rekam medis elektronik menggunakan protokol yang berbeda. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam berbagai informasi medis yang diperlukan oleh tenaga medis, serta memperlambat proses pengambilan keputusan yang cepat. Solusi untuk kasus di atas adalah dengan mengimplementasikan sistem interoperabilitas berbasis HL7, HIR, yang memungkinkan integrasi antara sistem rawat inap, laboratorium, radiologi, dan rekam medis secara real-time, serta menggunakan middleware untuk menghubungkan sistem yang berbeda agar data pasien dapat dibagikan dengan cepat dan akurat. Kesimpulan dari materi yang setelah saya bacakan tadi yaitu manajemen data yang efektif dalam sistem informasi kesehatan memerlukan standarisasi dan interoperabilitas untuk memastikan pertukaran data yang akurat, aman, dan efisien antara sistem yang berbeda sehingga mendukung pengambilan keputusan medis yang tepat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.